materi ini identik dengan sidang PPKI 1, sidang PPKI 2, dan seterusnya. Jadi Bapak hanya mengingatkan kembali bahwa setidaknya materi ini sudah Bapak sampaikan ya hari ini. Tapi kalau untuk yang dulu-dulu mungkin guru kalian yang menyampaikan. Nah ini ya urutan materinya ya teman-teman ya. Silakan dilihat urutan materinya. Lah internetnya sebentar. Ya. Baik, sebentar ya Bapak matiin dulu nih. Adeh. Sebentar ya, maaf Bapak ituin dulu. Oke, sebentar. Perasaan tadi udah ini deh. Ya Pak. Nah ini. Oke, testing dulu ya. Oke. Teman-teman masih ingat nggak apa yang dulu Bapak pernah sampaikan? Kalau PPKI itu nama Jepangnya apa ya? Masih ingat nggak? Apa nama Jepangnya? Dokuritsu Junbi Kosakai, Pak. Iya, Dokuritsu Zunbi Kosaka. Ini yang jawab siapa nih? Aldi bukan? Dari Muhammad Bayu, suaranya Pak. kayaknya. Oh, Muhammad Bayu. Bayu. Andrean. Siap. Muhammad Bayu Andrean. Siap. Terima kasih. Ada yang masih ingat nggak? Ketua dari PPKI siapa namanya? Ada yang tahu? Siapa nama ketuanya? Ketua dari Dokuritsu Zunbi Inkai itu siapa? Yang masih ingat nggak? Masa lupa? Ayo, Ketua PPKI siapa? Siapa? Bentar, Pak. Ayo, siapa aja? Soekarno bukan sih? Iya, benar. Sip. Ini ya, materinya yaitu sidang PPKI 1, sidang PPKI 2, dan sidang PPKI yang ketiga. Ya, nah, ini aja materinya yang akan Bapak sampaikan hari ini ya. Oke. Lanjut yang pertama, kita harus tahu dulu sidang PPKI 1 itu tanggal berapa, yaitu di tanggal 18 Agustus 1945. Di berbagai sumber yang Bapak baca, untuk sidang PPKI 1 itu ada beberapa anggota sidangnya. Ada Soekarno, ada Hatta, ada Soekarni, ada Hairul Saleh, Ki Hajar Dewantara, dan Iwakusuma Sumantri. Jadi Bapak ulang ya. Dalam sidang PPKI yang pertama di tanggal 18 Agustus, anggota sidangnya yang pertama ada Soekarno, ada Hatta, ada Soekarni, ada Hairul Saleh, kemudian Ki Hajar Dewantara, dan Iwakusuma Sumantri. Nah, menurut kalian agenda apa aja pada sidang PPKI 1 yang dibahas? Teman-teman ada yang masih ingat nggak? Apa agenda yang dibahas dalam sidang PPKI yang pertama? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Silakan. Yo, silakan. Siapa yang berani menyampaikan apa yang jadi agenda atau pembahasan pada sidang PPKI yang pertama ini? Silakan. Undang-undang dasar. Iya, terus memilih IR Soekarno sebagai presiden. Apalagi dah? Satu lagi kayaknya ada satu lagi deh. Ayo. Apa satu lagi? Ya, satu lagi. Ya benar ya. Jadi untuk sidang PPKI 1 memang ada 3 agenda. Nah, tadi Asila sudah menyampaikan betul ya. Yang pertama adalah pengesahan UUD 45 sebagai dasar negara, memilih Soekarno dan Hatta jadi presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga adalah pembentukan komite nasional. Ya, oke, silakan dilihat ya penjabarannya. Jadi betul, agendanya seperti ini ya. Asila terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya, sudah menjawab pertanyaan Bapak. Ini yang dimaksud oleh Asila tadi ya. Jadi ada pembahasan dan pengesahan UUD 45,
kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pembentukan komite nasional. Ya, oke, lanjut ya. Berikutnya kita lihat untuk yang pertama dulu, pembahasan dan pengesahan UUD 45. Nah, pada bagian ini meminta Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, dan Tengku Muhammad Hasan untuk membahas Piagam Jakarta. Mungkin teman-teman masih ingat ya di sidang kemarin ya, di sidang BPUPKI yang pertama kalau tidak salah ada namanya Piagam Jakarta. Nah, Soekarno pada waktu sidang PPKI pertama untuk agenda pengesahan UUD 45 itu meminta 3 tokoh. Yang pertama Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, dan Tengku Muhammad Hasan untuk membahas Piagam Jakarta. Nah, kemudian teman-teman, Piagam Jakarta yang kita lihat sekarang dulunya ada kata yang dihilangkan, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kata ketuhanan yang dengan kewajiban ini kemudian diganti oleh ketuhanan yang Maha Esa. Ini kenapa? Karena adanya keberatan dari pemeluk agama lain. Nah, kemudian Piagam Jakarta kemudian menjadi dasar negara dengan isi yang sama seperti saat ini. Jadi Piagam Jakarta yang sudah direvisi isinya sama sampai saat ini. Kemudian setelah Piagam Jakarta ada sistematika UUD 45. Sistematika UUD 45 yang disahkan antara lain yang pertama ada pembukaan terdiri dari 4 alinea. Yang kedua ada namanya batang tubuh atau isi terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Jadi pasal yang dibahas dalam UUD 45 ini sistematikanya adalah ada 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Kemudian penjelasan UUD yang dijelaskan per pasal ya. Jadi Bapak ulang sekali lagi, untuk agenda pengesahan UUD 45 sebagai dasar negara, Soekarno meminta pada 3 tokoh untuk membahas Piagam Jakarta. Tokohnya adalah Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, dan Tengku Muhammad Hasan. Nah, kemudian dalam Piagam Jakarta ada kata yang berubah, yaitu ketuhanan yang Maha Esa nantinya. Nah, kata yang diubah itu antara lain ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu kemudian diganti dengan bahasanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ada perubahan? Karena sebelumnya sudah ada keberatan dari pemeluk agama lain. Piagam Jakarta kemudian dijadikan dasar negara dan isinya sama dengan seperti saat ini. Lanjut berikutnya, Piagam Jakarta kemudian menjadi dasar negara Indonesia dengan isi yang sama saat ini. Kemudian sistematikanya antara lain, yang pertama ada pembukaan, ada batang tubuh atau isi yang terdiri dari 16 bab, 30 pasal, 4 pasal tambahan, dan 2 pasal ayat aturan tambahan. Jadi 4 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, kemudian penjelasan UUD 45 yang dijelaskan per bab. Jadi menjelaskan UUD 45 itu tidak hanya 3 bab tapi per bab saja. Oke, itu untuk pengesahan UUD 45 sebagai dasar negara. Lanjut berikutnya untuk agenda yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden Soekarno sebagai Soekarno sebagai presiden, Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pemilihan dilakukan secara aklamasi dengan suara terbanyak atas usulan Otto Iskandar Dinata. Jadi Bapak ulang sekali lagi, untuk agenda pemilihan presiden dan wakil presiden
di mana Soekarno jadi presiden, Muhammad Hatta jadi wakilnya, dan pemilihan dilakukan dengan cara aklamasi atas usulan Otto Iskandar Dinata. Oke, sampai sini dulu teman-teman IPS 1, IPS 2. Dari penjabaran Bapak, kira-kira ada yang masih bingung apa enggak? Silakan. Enggak. Enggak ada, alhamdulillah. Oke, lanjut ya, Bapak lanjutkan lagi. Ada. Ya, lanjut berikutnya ada pembentukan komite nasional, teman-teman. Kalau kita berbicara komite nasional adalah sebuah komite yang ditugaskan untuk membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Nah, kemudian presiden meminta 9 orang untuk membahas panitia kecil mengenai hal yang mendesak. Nah, hal tersebut apa aja? Yang pertama pembagian wilayah, kepolisian, tentara, dan perekonomian. Izin sebentar ya teman-teman ya. Bapak mau ngambil itu dulu. Sebentar ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi tadi agendanya itu yang pertama adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, pengesahan UUD 45 sebagai dasar negara, dan pembentukan komite nasional. Bapak ulang sekali lagi ya. Jadi komite nasional itu adalah sebuah badan yang dibentuk untuk membantu presiden dalam menjalankan tugasnya. Nah, di mana presiden meminta bantuan 9 orang untuk membentuk panitia kecil. Nah, kemudian panitia tersebut membahas beberapa hal yang dianggap krusial dan penting. Apa aja? Yang pertama pembagian wilayah, kepolisian, kemudian tentara, kebangsaan, dan perekonomian. Baik teman-teman, itu untuk sidang PPKI yang pertama. Bapak mau nanya nih ke kalian ya, kira-kira untuk sidang kedua PPKI, menurut pendapat kalian, agenda yang dibahas apa aja ya? Silakan pendapatnya. Sidang kedua PPKI, silakan. Pendapat kalian apa? Monggo. Ayo, agendanya apa? Agenda yang dibahas dalam sidang PPKI kedua. Ada yang tahu? Silakan. Oh. Ini bukan Pak. Silakan, Maul. Menyusun pemerintahan pusat dan daerah. Terus, ada lagi? Menyusun pemerintahan pusat dan daerah. Coba, yang lain. Coba. Terima kasih, Maul. Yang lain bagaimana? Ya, pendapatnya. Setelah Maul siapa? Sidang PPKI yang kedua, apa agendanya? Menetapkan pembentukan kementerian dan menteri negara. Ya guys, Pak? Apa ya? Benar, Pak. Suaramu kecil banget. Suara kecil banget. Ulang. Takut salah. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Teman-teman kamu juga udah paham kok. Ayo, ulang lagi Alia. Kan kementerian dan menteri negara. Pemerintahan daerah. Apa sama aja? Ya, oke Alia. Baik, terima kasih Alia. Terima kasih Maul sudah menyampaikan jawaban serta pendapatnya. Untuk sidang PPKI yang kedua, agendanya ada beberapa hal. Yang pertama adalah pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang kedua, pembentukan 12 departemen dan 4 kementerian. Baik. Silakan dilihat ya untuk sidang yang kedua. Bener ya. Jadi
ternyata ada 3 ya teman-teman ya. Yang pertama pembagian wilayah menjadi 8 provinsi, pembentukan 12 departemen dan 4 kementerian, dan pembentukan Komite Nasional Daerah. Teman-teman ada yang masih ingat nggak? 8 provinsi wilayah Indonesia awal kemerdekaan apa aja? Silakan. Ada yang berani mengeluarkan pendapat? Monggo teman-teman di IPS 1, IPS 2. Bagaimana pendapat kalian? Oh, silakan. Pendapat kalian bagaimana? Ya, nggak usah malu-malu. Ayo, semangat. Nah, siapa yang berani? Ayo, siapa? Ini biasanya Aldi yang suka nyaut nih. Tahu dah tiba-tiba diem. Monggo yang lain silakan. Pendapat kalian. Ya. Pendapat kalian, wilayah Indonesia awal kemerdekaan kan 8 provinsi, ya kan? Nah, kira-kira bisa nggak kalian sebutkan nama provinsi tersebut apa aja? Yuk, silakan. Nah, jawab. Ya, silakan. Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, Borneo. Mantap Arya. Ya, betul ya Arya ya. Jadi wilayah Indonesia itu pada awal kemerdekaan memang ada 8 provinsi. Nanti perkembangan berikutnya wilayah kita bertambah lagi ya. Sampai di tahun 2012 ada Provinsi Kalimantan Utara ya. Nantinya itu Tanjung Selor ya. Baik, untuk 8 provinsi tadi sudah disampaikan oleh Alia, betul. Yang pertama ada Sumatera, di mana tokohnya bernama Mister. Nah, Mister di sini teman-teman, Mister di sini Master in the Rechten, ya. Kalau sekarang SH, Sarjana Hukum. Jadi kalau kamu menemukan, itu MR apa? Ya MR sih di kimia ada ya teman-teman ya. Jadi yang maksud Bapak MR di sini adalah Mister Tengku Muhammad Hasan. Mister itu bisa tuan, bisa gelar sarjana hukum karena kan Master in the Rechten ya. Yang pertama untuk Sumatera gubernurnya adalah Tengku Muhammad Hasan, itu yang pertama. Kemudian dari Jawa Barat ada Sutarjo Karto Hadikusumo. Aduh salah ngetik ya. Kemudian Jawa Tengah ada Raden Panji Suroso ya, Jawa Tengah. Kemudian yang keempat ya, yang keempat itu di Jawa Timur ada Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, berarti Suryo aja. Sunda Kecil. Nah teman-teman yang masih ingat nggak Sunda Kecil itu untuk wilayahnya apa aja nih? Masih ingat nggak? Sunda Kecil loh, Sunda Kecil. Apa aja wilayahnya? Silakan. Ya, ada provinsi namanya Sunda Kecil. Apa Sunda Kecil itu? Meliputi wilayah apa aja? Ayo. Kelas 11. IPS 1. Ayo, silakan. Ya. Pulau-pulau di sebelah timur. Ayo. Apa? Nggak usah malu-malu ya. Yang lain. Silakan ya. Ayo sebutkan yang lain ya. Yang kamu tahu apa itu Sunda Kecil? Maaf ya, Bapak sambil minum nih. Itu gugusan pulau-pulau di sebelah timur Pulau Jawa, dari Pulau Bali sebelah barat hingga Pulau Timor di sebelah timur. Ya mantap dah ya. Nah tapi memang itu untuk konteksnya. Tapi kalau untuk wilayahnya udah cukup aja. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Bali. Nah itu. Terima kasih Arya. Baik. Nah Sunda Kecil nanti tokohnya adalah I Gusti Ketut Puja ya. Kemudian dari Maluku ada namanya Latu Harhari. Sulawesi nah ada namanya Samratulangi ya. Kemudian dari Borneo ada Gusti Pangeran Muhammad Nuh. Ya, jadi Bapak ulang sekali lagi. Pembagian wilayah Indonesia ada 8 provinsi. Yang pertama, Sumatera adalah Mr. Tengku Muhammad Hasan. Kemudian Sutarjo Kartohadikusumo.
Kemudian Jawa Tengah Raden Panji Suroso. Kemudian Jawa Timur RMT Raden Mas Temenggung Aryo Suryo. Sunda Kecil ada I Gusti Ketut Puja. Lalu Maluku Johannes Ratu Halhari. Kemudian ada Sulawesi Samratulangi. Lalu Borneo ada Pangeran Muhammad Nur. Teman-teman ada yang bisa menyebutkan nggak? Kan tadi itu ada 8 provinsi, lalu ada pembentukan 12 departemen dan 4 kementerian. Kira-kira teman-teman ada yang masih ingat nggak 12 kementerian itu apa aja? Silahkan pendapat kalian. Maaf ya, Bapak sambil minum. Yuk, silakan. Kementeriannya apa aja? Yuk, silakan. Ada yang berani? Ayo, teman-teman. Kalian harus bisa mengeluarkan pendapatnya. Kira-kira kementeriannya apa aja? Apa? Agama. Menteri Agama, betul. Yang lain? Coba, bisa menyebutkan nggak 12-12-nya? Apa aja? Kementerian Agama bener tuh, udah ada. Kementerian apa lagi? Ayo, kementerian apa lagi? Coba sepengetahuan kalian, 12 departemen kan ada 12 departemen kan 4 kementerian. Nah, untuk yang 12 departemen atau 12 kementerian apa aja? Ayo. Ada yang berani menyebutkan? Ada dalam negeri, luar negeri, kehakiman, keuangan, makmuran, kesehatan, pengajaran, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pertahanan, penerangan, perhubungan, sama pekerjaan umum. Iya, mantap Latifah ya. Good job Latifah. Betul ya, apa yang kamu sampaikan betul ya. Oke, mohon maaf ya, Bapak mau ngecas dulu nih sebentar nih. Takutnya begitu pas Bapak nyebutin, laptopnya mati gara-gara baterainya habis. Sebentar ya. Oke. Izin dulu sebentar ya, Bapak tutup dulu itunya ya. Iya. Oke, baik ya. Jadi tadi Latifah sudah menyebutkan ya mengenai kementeriannya. Silakan dilihat ya nama kementeriannya. Betul. Kementerian Luar Negeri nanti tokohnya Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian dalam negeri ada Wiranata Kusuma. Kehakiman ada menterinya namanya Supomo. Kemudian keuangan Mr. ini ya Alexander Andris Maramis ya, Alexander Andris Maramis.
Kalau kemakmuran nanti ada tokohnya itu Surahman. Nah, kemudian kesehatan ada Dr. Buntaran Martoatmojo. Kemudian Departemen Pendidikan, Kependidikan, Kebudayaan dan Pengajaran Ki Hajar Dewantara, ya, di mana kita kenal Suwardi Suryaningrat ya teman-teman ya. Kemudian Departemen Sosial Iwa Kusuma Sumantri, Departemen Pertahanan adalah Supriyadi, Departemen Perhubungan merangkap Pekerjaan Umum Abi Kusno Cokrosuyoso dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin. Ya, jadi Bapak ulang sekali lagi. Departemen Luar Negeri nanti Mr. Ahmad Subarjo, Dalam Negeri Wiranata Kusuma, Kehakiman ada Mr. Supomo, Keuangan Alexander Andris Maramis, Kemakmuran Surahman Cokro Adi Suryo, Kesehatan Dr. Buntaran Martoatmojo, kemudian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Ki Hajar Dewantara, Departemen Sosial ada Iwa Kusuma Sumantri, Pertahanan ada Supriyadi, Perhubungan Abi Kusno Cokrosuyoso, Pekerjaan Umum Abi Kusno juga. Kemudian Departemen ada Amir Syarifuddin. Itu ya 12 kementerian. Lalu ada 4 kementerian. Ada 4 menteri yang tidak mengurusi departemen. Yang pertama ada Menteri Negara Wahid Hasyim, itu yang pertama. Yang kedua ada Muhammad Amir, Menteri Negara yang kedua. Kemudian Menteri Negara yang ketiga ada Otto Iskandar Dinata, dan Menteri Negara yang keempat Raden Mas Sartono. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Menteri Negaranya yang pertama ada Wahid Hasyim, itu yang pertama. Yang kedua ada M. Amir, yang ketiga Otto Iskandar Dinata, yang keempat Menteri Negara RM Sartono. Ya, alhamdulillah 4 kementerian sudah Bapak sampaikan. Lanjut sidang PPKI yang ketiga. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, pembentukan PNI. Teman-teman, ada yang masih ingat nggak dulu yang Bapak sampaikan di kelas ini? PNI itu kepanjangan apa? Nggak ada yang tahu. PNI itu kepanjangan apa? Kepanjangannya apa? Silakan. Ayo, pendapatnya. Yo, siapa yang berani jawab? Nasional Indonesia. Ya, terima kasih Maul. Betul. Nah, sementara untuk BKR, ada yang tahu nggak kepanjangannya apa BKR? Silakan. BKR bukan bakar ya, Dek, ya, teman-teman ya. BKR itu nama sebuah badan sebelum jadi TKR. Nah, BKR itu apa kepanjangannya? Silakan. Pendapat kalian bagaimana? Maaf sambil minum ya. Rakyat. Apa tadi Pak? Maaf sambil minum. Badan Keamanan Rakyat. Ya, betul. Badan Keamanan Rakyat. Lanjut ya. Nah, untuk yang pertama yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, KNIP lah. Jelas nggak nih? Maaf. Untuk PowerPoint-nya jelas nggak nih? Jadi KNIP itu merupakan badan pembantu dan penasihat presiden. Anggotanya ada 137 orang. Ketuanya adalah Kasman Sungandemejo, Sutarjo Kartohadikusumo, Johannes Latuharhari, dan Adam Malik. Jadi Bapak ulang ya. Untuk KNIP itu merupakan badan pembantu dan penasihat presiden. Anggotanya ada 137 orang. Ketuanya adalah Kasman Singodimedjo, wakil ketuanya Sutarjo Kartohadikusumo, kemudian Johannes Latuharhari, dan Adam Malik yang terakhir. Oke ya, oke. Lanjut berikutnya. Ya, Al. Ini Pak, kok di saya PPT-nya kehalingan sama yang putih-putih itu kok Pak? Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Putih-putih juga? Background-nya Yes. putih. Background-nya putih, tapi ada nggak itunya? KNIP merupakan badan pembantu, ada nggak? Enggak. Jadi cuma Waduh. kelihatan pinggir-pinggirnya aja gitu Pak. Yang lain gimana yang lain? Maaf. Coba selain Alia, yang lain bagaimana? Anita, Bapak mau minta konfirmasi. Ayo di
Laptop kamu tampilannya bagaimana? Jelas nggak? Yang lain bagaimana yang lain? Ada nggak nih? Waduh, kacau nih kalau kayak gini nih. Bentar dulu ya, Al. Ya, Aldi, kenapa, Di? Kepencet, Pak. Oh, kepencet. Gimana pendapat kalian nih? Kalau di Bapak sih gini emang tampilannya. Pembentukan KNIP-nya nanti Bapak ganti deh, ya. Nah, sementara untuk ini sementara dulu ya, nggak apa-apa. Cuman ini doang kok. Ya, jadi KNIP itu ada 137 orang dan nanti ketuanya ada Kasman Singodimedjo, Sutarjo, Latu Harari, dan Adam Malik. Lanjut berikutnya. Nah, kalau ini gimana? Jelas nggak? Ya, yang lain bagaimana nih? Untuk pembentukan PNI, bagaimana tampilan di laptop dan handphone kalian? Jelas nggak slide-nya? Kalau di saya malah putih. Hah? Putih? Kok putih? Masya Allah. Kok putih? Yang lain bagaimana? Yang lain? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Alia gimana, Al? Jelas, Pak. Wah, Di, giliran tuh, Di. Coba deh direfresh lagi, Di. Internetnya kali tuh. Ya, jadi kalau di Bapak cukup jelas sekali. Tuh, ya. Nah, apa-apa, nanti bisa di-share lagi ya PowerPoint-nya ya. Oke. Baik, pembentukan PNI memiliki tujuan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Kemudian susunan kepengurusan, pimpinan utamanya adalah Soekarno, pimpinan kedua adalah Muhammad Hatta, lalu pemimpin yang lain ada Gatot Taruna Miharja, kemudian Iwa Kusuma Sumantri, Sayuti Melik, dan Suyono. Jadi Bapak ulang sekali lagi, untuk pembentukan PNI tujuannya adalah Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Kemudian pimpinan utamanya adalah Soekarno, pimpinan kedua adalah Muhammad Hatta, kemudian berikutnya Gatot Taruna Miharja, ada Iwa Kusuma Sumantri, Sayuti Melik, dan Suyono. Ya, oke, itu untuk pembentukan PNI. Lanjut yang 2 slide terakhir ya teman-teman ya. Ada Badan Keamanan Rakyat. Maaf, untuk yang Badan Keamanan Rakyat tampilan di laptop maupun handphone kalian jelas nggak? Jelas nggak? Ya takutnya kayak kemarin nih di tampilan Bapak error tuh, hurufnya error. Taunya di tampilan kalian bagus. Nah itu tuh kemarin sempat kayak gitu juga tuh. Ya, oke. Badan Keamanan Rakyat ya tadi sudah sampaikan. Jadi pada waktu itu ada keputusan PPKI mengenai tentara kebangsaan. Menurut PPKI, tentara kebangsaan itu antara lain rencana pembelaan negara dengan jalur peperangan. Jadi dalam membela negara itu hanya satu jalur yaitu peperangan. Cuman ditolak ya karena lebih mengutamakan perdamaian. Pembubaran unsur peta Laskar Rakyat ya, yaitu yang kedua. Kemudian para anggota HEIHO diberhentikan dan untuk kedaulatan negara dibentuk tentara kebangsaan oleh presiden. Jadi pada waktu itu PPKI mengeluarkan sebuah istilah namanya tentara kebangsaan, di mana poin-poinnya adalah yang pertama rencana pembelaan negara dengan jalur peperangan. Jadi kita dalam membela negara udah cukup jalur peperangan aja. Nah, cuman ditolak karena lebih mengedepankan perdamaian. Kemudian yang kedua ada namanya itu pembubaran unsur peta ya, di mana unsur peta rakyat Laskar Rakyat dibubarkan. Kemudian anggota HEIHO diberhentikan. Lalu untuk kedaulatan negara dibentuk tentara kebangsaan dan tentara kebangsaan ya oleh presiden ya. Oke, slide terakhir. BKR. Nah, tindak lanjut dari keputusan PPKI tersebut dibuat sebuah lembaga namanya Badan Keamanan Rakyat.
di mana ketuanya adalah Kaprawi, ketua 1 ada Sutalaksana, ketua 2 Latif Hendra Ningrat, kemudian ketua 3 ada Zulkifli Lubis. Bapak ulang ya. Jadi tindak lanjut dari keputusan PPKI tersebut adalah dengan dibentuknya BKR, Badan Keamanan Rakyat, di mana ada beberapa kepengurusan, yaitu ketuanya adalah Kaprawi, ketua 1 Sutalaksana, ketua 2 Latif Hendra Ningrat, dan yang ketiga Zulkifli Lubis. Ya, alhamdulillah. Materinya sudah selesai. Sebelum Bapak tutup, ya, Bapak akan share untuk di grup, ya, mungkin di grup PA ya, grup PA atau grup Microsoft Teams nih, kalau misalkan Bapak ingin share. Teman-teman. Ya, silakan pendapatmu. Di Microsoft Teams apa di WA per kelas aja? Microsoft Teams aja, Pak. Oh gitu. Bagaimana yang lain pendapatnya? Ayo, bagaimana pendapatnya? Cukupnya di MT aja, Pak. MT aja, baik. Sekalian sama yang kemarin ya. Nah, kalau yang kemarin untuk materi tentang Jepang itu nanti Bapak sampaikan di sejarah minat aja ya. Materinya Bapak sampaikan di sejarah minat. Oke, sebelum Bapak tutup mau absen dulu, cross check terakhir. Anida Kurota Aini. Tuh, Anida ada tuh. Hadir, Pak. Oke, Bayu Nirlambang. Berarti Bayu nggak ada ya. Farhat. Farhat. Mana Farhat ya? Farhat. No, nggak ada ya. Farhat nggak ada. Lanjut Keisha Rafa. Keisha Rafa juga nggak ada. Kaidar Ali juga nggak. Apa? Keisha Rafa apa? Izin. Oke. Kaidar Ali ada Kaidar Ali? Izin, Pak. Izin juga, siap. Oke, Azra juga nggak ada. Kemudian Nashwan apalagi? Nasya. Tahu dah, hadir apa enggak? Hadir, siap. Rangga Yuda juga nggak hadir. Lanjut Valerian. Nggak ada ya Valerian ya. Lalu Zaki juga nggak ada. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Kelas 11 IPS 1 sampai jam terakhir ini dari 34 siswa yang hadir 22 siswa, yang tidak hadir 12 ya. Itu untuk kelas 11 IPS 1. 11 IPS 2 yang belum konfirmasi, Zakwan hadir nggak? Zakwan Raono. Kemudian Fadlan Ramadan Saleh juga nggak ada. Ya Allah, siap. Fauzan Maulana juga nggak ada. Kemudian Muhammad Adil. Oke, Adil ada ya. Pak. Siap. Dafa Gifari nggak hadir ya. Farhan Pancariski juga sama. Raffi Danendra. Raffi Danendra izin, Pak. Raffi Danendra izin. Baik. Raffi Iqbal tadi kemana ya? Perasaan ada tadi ya. Ya. Raffi Iqbal tadi ada tuh tadi tuh. Waduh, sekarang hilang nih. Rian Danu juga sama nggak hadir. Lalu Taufik Kamal juga sama nggak hadir. Sebentar, Bapak cross check dulu satu. Kelas 11 IPS 2 dari 33 total siswanya yang hadir itu sebentar. Yang hadir 23, yang tidak hadir 10 orang. Ya, mungkin jam terakhir. Hari ini ada PM nggak, teman-teman? Ada nggak hari ini? IPS 1, IPS 2 ada nggak hari ini? Ada kayaknya, Pak.
Ada ya, nanti ya jam 4 ya. Iya. Jam 4 sampai jam 5:30. Harus hadir semuanya ya, semangat ya. Nanti kalau sejarah nanti hari Kamis sama Bapak ya, insya Allah. Jam 4 sampai jam 5:30 juga. Oke, gitu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Bapak selaku pribadi mohon maaf kalau misalkan selama penjabaran ini ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan, ada materi yang kurang berkenan juga, mohon dimaafkan. Tapi besar harapan Bapak, apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu sebentar. Udah ngerjain belum semuanya ini? Yang kemarin soal pelatihan kayaknya nilai-nilainya lumayan ya. Oke, nanti Bapak akan share lagi. Itu aja ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ya, sama-sama. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Silakan.